dalam uji kinerja hari ini Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Dian Wulandari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di instansi tempat saya bekerja di SMP Negeri 2 Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah. Kepada Mbak Aisyah, ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Sambil dibaca teks laporan hasil observasi. Ini merupakan materi pada semester 2 ya. Adapun tujuan pembelajarannya di sini adalah mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, nanti anak-anak akan mengidentifikasi informasinya dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian nanti anak-anak diharapkan akan mampu untuk memahami isinya, kemudian mengidentifikasi informasinya yang ada dalam teks laporan hasil observasi, kemudian mampu juga menentukan mana sih video ataupun teks yang merupakan teks laporan hasil observasi. Jadi nanti anak-anak akan mengidentifikasi mana yang termasuk teks laporan hasil observasi, kemudian informasi apa yang ada di dalamnya dan tujuannya. Ibu tes dulu nih semangatnya agar lebih semangat dan konsentrasi gitu ya. Coba biar 7B. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan kalian semangat. Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya lebih dahulu ya. Silakan anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Teks laporan hasil observasi, mulai dari membedakan atau mengidentifikasi, kemudian juga nanti anak-anak akan menentukan tujuannya, kemudian juga nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil dari diskusinya, gitu ya. Paham anak-anak? Baik. Kemudian sebelum ibu melaksanakan pembelajaran ini ataupun langsung pada materinya, nah pembelajaran bermakna dari teks laporan hasil observasi pengamatan ketika nanti piknik ataupun refreshing gitu ya, ketika nanti kelas 8
refreshing atau kembali outing. Anak-anak, sebelum kita memulai pada teks laporan hasil observasi, di sini anak-anak ada yang tahu nggak observasi itu apa? Iya, pengamatan. Kalau anak-anak sudah pernah mengamati apa saja ini? Bunga mawar, sampah, orang, nanas, ya, betul. Yang masih hijau sampai ada yang kuning siap dimakan. Apa itu, Mbak? Nanas. Hari ini anak-anak akan melaksanakan tes diagnostik non kognitif terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Putra boleh di-scan barcode-nya tadi, Mbak. Siapa yang masih kesulitan? Saya lebih mudah memahami materi pembelajaran dalam bentuk akan diisi terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memilih apakah anak-anak lebih memilih pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas, menggunakan mind mapping atau game, permainan, dan lain-lainnya. Anak sudah mengirimkan jawabannya? Baik, nanti Ibu akan mengecek jawabannya. Ya, sudah, Mbak? Ya, sudah, Mbak? Ya, sudah, Mas? Mas Abdul? Ya, sudah. Ini juga sudah, Mas? Ya, semuanya sudah ya? Untuk pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi informasi pada teks laporan hasil observasi. Ini anak-anak akan membangun 4 karakter pelajar Pancasila. Yang pertama adalah aktif. Nanti anak-anak akan aktif di dalam kelompok seperti biasanya ya. Kemudian yang kedua, bernalar kritis. Anak-anak akan memiliki penalaran yang kritis nanti ketika menyelesaikan soal-soal. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Nanti anak-anak akan bekerja sama atau bergotong royong nanti sesuai kelompoknya. Jadi di dalam diskusi nanti anak-anak akan saling bergotong royong, bekerja sama ya. Kemudian yang keempat adalah kreatif. Jadi anak-anak akan menyelesaikan tugas-tugas atau soal nanti secara kreatif. Untuk yang pertama, anak-anak akan mengidentifikasi mana yang termasuk video ataupun yang termasuk pada teks laporan hasil observasi. Baiklah, sekarang kita akan mengidentifikasi dari 3 video yang diberikan. Anak-anak silakan mengidentifikasi mana yang termasuk teks laporan hasil observasi dari ketiga video berikut ini. Jeruk. Jeruk adalah buah dari berbagai spesies citrus dalam famili Rutaceae. Jeruk berasal dari wilayah yang meliputi Tiongkok Selatan, India Timur Laut, dan Myanmar. Jeruk memiliki jenis yang beragam seperti jeruk cala manis, jeruk Mandarin, jeruk Bali, jeruk Sangkis, jeruk Medan, jeruk Valencia, dan masih banyak lainnya. Jeruk dapat dibedakan dari bentuk buah, warna, kulit buah, dan teksturnya. Manfaat jeruk dapat melancarkan pencernaan, mengatur tekanan darah tinggi, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, memurnikan darah, dan membantu mencegah asma. Apakah ini? Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi yang sangat indah yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan, situs ini pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Candi ini berbentuk bujur sangkar yang dihiasi dengan stupa-stupa yang indah. Tepat di tengah-tengah stupa-stupa yang melingkar cantik tersebut, terdapat stupa utama yang cukup besar, seolah-olah memahkotai candi itu sendiri. Situs ini memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, sehingga menjadikannya sebagai situs peninggalan kerajaan Buddha yang terlengkap di dunia. Hingga kini, Candi Borobudur terawat dan tertata dengan sangat baik, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat wisata. Selain mendapatkan pengetahuan tentang sejarah,
Kita juga akan mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan jika kita mengunjunginya. Apakah yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan tes percobaan dengan Fanta dan Backlit. Nama kelompok kami adalah Heni Wiono, Sri Anissa, Nurul Fadilah, Rafli Ibrahim, dan Muhammad Syahrul Yuda. Tujuan kami adalah agar kita lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Alat dan bahan: gelas yang berwarna benih, Fanta, sendok, dan Backlit. Langkah-langkah: tuangkan Fanta ke dalam gelas secukupnya. Setelah itu, tuangkan Backlit secukupnya ke dalam gelas yang sudah dituangkan Fanta. Aduk kedua bahan tersebut hingga tercampur rata dengan sendok. Tunggu hingga selang beberapa menit. Fanta yang tadinya berwarna merah kini berubah menjadi bening. Kini kamu bisa membuat teks percobaan tersebut sendiri di rumah. Kesimpulan: dengan membuat teks percobaan sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu bertambah. Di sisi lain, jika kamu mempunyai tugas sekolah, kamu bisa melakukan teks percobaan ini dengan biaya yang terjangkau. Menurut anak-anak, video yang mana yang merupakan tes laporan hasil observasi? Nah, nanti mungkin anak-anak masih agak bingung ya, mana ya yang termasuk teks laporan hasil observasi dari 3 video tadi. Maka silakan anak-anak sekarang kita akan menyimpan terlebih dahulu mana sih jawabannya. Kita akan menyimpannya terlebih dahulu dengan melakukan penyelidikan. Itu akan membagi kalian beberapa kelompok, setiap kelompok ada 4 siswa ya, seperti biasanya. Nah, silakan kita akan menggunakan metode susun aku. Silakan anak-anak menulis satu kata yang ada di pikiran kalian, kemudian nanti dikumpulkan kepada ibu. Baik, kalau sudah coba dari sebelah kanan ibu dulu. Apakah tolong disebutkan yang disusun? Ayo main sepak bola. Ya, boleh. Ini kamar juga ya, anak-anak. Hari ini kita akan pembelajaran di luar kelas. Yeay! Kita semua sudah ada di halaman SMP Negeri 2 Ponjong yang biasanya kita gunakan untuk pelaksanaan upacara, untuk olahraga basket, voli, dan juga apel ya. Nah, silahkan anak boleh untuk merenggang ke belakang agar kita lebih leluasa gitu ya, lebih rileks ya. Semuanya. Kalau sudah LKPD per kelompok tadi, anak-anak akan mencari jawaban atau melakukan penyelidikan. Tadi ibu sudah memberikan video 3 video untuk kalian selidiki. Mana yang merupakan video dari laporan hasil observasi. Maka kalian akan melakukan penyelidikan sederhana ataupun pengamatan sederhana dari yang ada di luar kelas tadi di lingkungan SMP Negeri 2 Ponjong. Jadi kalian boleh melakukan observasi atau pengamatan apapun yang ada di lingkungan ini ya. Paham semuanya? Ya. Sambil kalian melakukan pengamatan sederhana atau observasi, kalian mengerjakan yang ada di LKPD dan melakukan penilaian pada kalian sendiri dan teman. Apa saja Bu yang dinilai? Nah, yang dinilai misalnya teman saya aktif ketika di kelompok. Kemudian di sini juga penilaian diri kalian, apakah saya sudah berdoa tadi sebelum belajar, apakah saya bersungguh-sungguh atau berkonsentrasi, ataukah saya aktif tidak ya, menghargai teman tidak ya di kelompok. Nah, kalian akan melakukan penilaian dari yang ibu bagikan nanti. Paham ya semuanya? Silakan melakukan pengamatan atau observasi sederhana di lingkungan sekolah ini sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bu Titi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar salah satu materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu materi teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang ketiga video yang Ibu minta untuk anak-anak simak tadi, dan untuk anak-anak identifikasi mana yang merupakan teks laporan hasil observasi, maka siapa nih yang sudah tahu tentang pengertian dari observasi? Ya, betul sekali. Nah, observasi adalah pengamatan. Sehingga teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berisi tentang informasi tentang suatu fakta berdasarkan hasil dari pengamatan. Wah, benar sekali. Anak-anak Ibu pintar semua. Yeay. Baik, dari ketiga video tadi, manakah yang merupakan video dari teks laporan hasil observasi? Apakah video pertama? Ataukah video kedua? Atau video yang ketiga? Baik anak-anak, mari kita bahas berdasarkan dari penjelasan Ibu tadi dan pengamatan yang anak-anak lakukan secara sederhana di lingkungan sekolah kita. Nah, berdasarkan penelitian atau penyelidikan dan pengamatan yang anak-anak lakukan tadi, maka observasi itu adalah merupakan pengamatan atau laporan yang merupakan hasil dari pengamatan. Maka, berdasarkan dari ketiga video yang anak-anak simak tadi, maka yang merupakan video teks hasil observasi yang mana ya? Nah, video yang pertama ini berisi tentang deskripsi atau penggambaran suatu objek secara rinci, yaitu objeknya adalah Candi Borobudur. Nah, sedangkan pada video yang ketiga ini merupakan suatu laporan hasil percobaan dari suatu kegiatan. Yang merupakan video hasil observasi adalah video yang kedua. Nah, benar anak-anak. Jadi, untuk video yang pertama merupakan video dari teks deskripsi. Sedangkan video yang ketiga merupakan video dari teks laporan hasil percobaan. Selamat, kalian semua benar. Sudah melakukan pengamatan atau observasi tadi? Dan anak-anak sudah tahu seperti apa observasi atau pengamatan. Nah, semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya yang Ibu sudah berikan, sudah melakukan penyelidikan ya tadi dengan observasinya. Kalau sudah, silakan lembar jawabnya tadi difotokan, kemudian dikirim di Padlet yang Ibu sudah share di grup WA. Silakan diakses terlebih dahulu. Yang sudah bisa di-post atau dikirim di Padlet yang Ibu sudah share di WA grup kalian.
menggunakan media roda berputar ini. Kita lihat kelompok berapa yang akan maju presentasi. Ya, kelompok 5. Ya. Baik, ini hasil karyanya kelompok 5 ya. Nah, kelompok 5 tadi mengobservasi hasil karyanya ada di kelompok 5 ya. Ya, jadi kita berdiferensiasi ya Nana ya. Ada yang menggunakan tadi LKPD atau kertasnya dan sekarang menggunakan Canva atau mind map online. Jadi lebih memudahkan. Baik, silakan kelompok 5 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Bisa Abdul, saya Aisyah Tuhan Studi, saya Maharani Fatika Sari. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami melalui SPN 2.0. Isi yang akan kami lakukan yaitu di hall terdapat banyak piala, papan pengumuman, dan lain. Manfaat objek observasi yaitu untuk meletakkan piala dan papan pengumuman. Ya. Dengan kesimpulan, hall adalah tempat menyimpan piala dan untuk meletakkan sebuah papan pengumuman. Ya, berarti tadi Mbak Devisa kelompok 5 ini mengobservasi yang ada di hall SMP Negeri 2 Poncol ya. Ya. Ya, peraturannya ya, ada banyak ya. Kemudian manfaatnya untuk hal sudah dijelaskan ya Nana ya di mind map ini pada Canva. Nah, kesimpulannya juga sudah ini dituliskan. Siapa anak-anak ada yang berkomentar pada presentasi dari kelompok 5? Ya, Mbak Rani. Presentasi yang dibuat menarik karena menggunakan Canva, hal yang diamati lengkap dan suara keras. Ya. Terima kasih dari kelompok 5 yang sudah melakukan presentasi, sangat baik sekali. Tadi tanggapan dari Mbak Rani adalah bahwa presentasinya menarik karena menggunakan Canva ya Mbak, jadi terlihat lebih atraktif atau menarik gitu. Kemudian hasil yang diobservasi juga lengkap ya Mbak Rani. Ya, kemudian juga suaranya sudah lantang atau keras sehingga terdengar di semua ruangan ini. Terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya dan terima kasih Mbak Rani ya untuk komentarnya atau tanggapannya. Baik, silakan untuk ditutup kelompok 5. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 atas nanti ada kelompok 2. Nah, kelompok 7 ya Mbak, silakan untuk melakukan presentasinya dari pengamatan sederhana atau observasi yang dilakukan tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi dari kelompok 7 ya. Anak-anak ada yang mau berkomentar atau menanggapi? Oh ya, silakan Mbak Devisa. Jadi pas menjelaskan observasinya itu udah lengkap belum? Ya. Tapi yang kurang itu pas ngomongnya. Oh iya, ketika presentasi ya. Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Devisa atas tanggapan atau komentarnya ya. Ya, untuk kelompok 7 ternyata sudah lengkap yang diobservasi mulai dari objeknya apa, kemudian isinya tadi apa saja, kemudian tadi manfaatnya apa dari yang diobservasi ya Mbak, dan kesimpulannya apa ya. Bagus sekali untuk kelompok 7, hanya besok ketika presentasi lagi ini ya volume suaranya lebih dikeraskan ya Mbak. Ya, terima kasih untuk kelompok 7. Silakan beliau untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 7 teman-teman. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Berarti hari ini kita belajar apa anak-anak? Teks laporan hasil observasi. Ya,
worksheet. Nah, ini anak-anak sudah ada yang pertama. Ini LKPD-nya interaktif, yaitu lead worksheet. Di sini dituliskan nama kalian, kelasnya, kemudian di sini ada video yang bisa kalian simak untuk menjawab pada LKPD interaktif lead worksheet-nya.